Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-36. Semoga Anda tetap semangat dalam berpuasa, terutama dalam pekan suci ini, semakin bersungguh-sungguh menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus sendiri, dengan sengsara Kristus sendiri. Hari ini kita akan merenungkan tema peringatan. Tema ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Dan di sini kita bisa melihat satu hal yang menarik dari peringatan yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah peringatan kepada Yudas Iskariot. Yesus katakan bahwa sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan ini menggemparkan para murid. Siapa yang akan menyerahkan Yesus? Semua bertanya-tanya dan tidak pernah menduga sedikit pun pernyataan itu keluar dari mulut Yesus. Mereka bertanya-tanya, bahkan Petrus meminta Yohanes yang ada murid yang dikasihi Yesus, yang ada di samping Yesus dan bersandar padanya. Dia katakan, tanyakan pada dia, siapakah itu? Dan Yesus menjawab bahwa dia yang setelah kuberikan roti dan mencelupkan roti itu dan makan, dan dia yang akan pergi. Saudara, Yesus memberikan roti sesudah mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas, dan Yudas pergi. Dan dia katakan, apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah. Yang hendak kau perbuat, perbuatlah. Dan ini Yudas langsung pergi dan melakukan apa yang menjadi rencana jahatnya, rencana busuknya terhadap Yesus, yaitu menyerahkan Yesus kepada tua-tua dan juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menyampaikan hal ini, peringatan ini kepada Yudas. Dan ini sebetulnya satu kesempatan bagi Yudas ketika Yesus memberikan roti, kesempatan terakhir untuk bisa bertobat, bisa berbalik. Tetapi Yudas tidak berbalik, dan ketika keputusan itu tidak berbalik, maka iblis menguasainya. Peringatan yang kedua diberikan juga kepada Petrus. Ketika Yesus katakan, aku pergi, kamu tidak akan dapat datang kepadaku. Sekarang pun. Dan Petrus katakan dan menunjukkan keberaniannya, sekarang pun aku bisa mengikuti engkau, bisa pergi kemana engkau pergi. Tapi Yesus memberikan satu peringatan kepada Petrus, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, Petrus dengan keberanian, tetapi akhirnya ternyata imannya juga dangkal. Akhirnya Petrus nanti akan menyesal bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Ada perbedaan yang mendasar antara Yudas dan Petrus. Petrus masih memberikan ruang dalam hatinya untuk karya Roh Kudus. Karena itu dia menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya. Dan sedangkan Yudas, ketika dia menyatakan berpisah dari Yesus, maka disitulah dia dikuasai oleh iblis. Dan iblis mengantar Yudas kepada kematian. Saudara, kita sebagai pengikut Kristus sudah memiliki satu keputusan untuk menyertai Yesus. Tetapi kadang-kadang juga kita bisa berubah keputusan. Karena di tengah jalan ada hal yang lebih menarik, yang lebih menguntungkan, dan yang lebih menyenangkan kita daripada mengikuti Yesus dan juga dalam salib dan penderitaannya. Peringatan kepada Yudas dan Petrus menyadarkan kita sekalian untuk setidaknya selalu waspada dengan segala hal yang dapat mengubah keputusan kita dalam mengikuti Kristus, sekalipun dengan salib yang harus kita pikul. Marilah kita berdoa
Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas peringatan yang kau berikan kepada Yudas dan juga Petrus, supaya kami juga tetap waspada dalam mengikuti Engkau, tetap setia dalam mengikuti Engkau. Sekalipun kami memiliki kelemahan dan keterbatasan, Tuhan bukalah hati kami untuk bertobat, untuk berbalik kepadamu dan bersatu kembali dengan Dikau. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami, orang yang lemah ini. Amin. Berkat Allah yang Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan catatan, komentar, apresiasi, silahkan. Atau juga dengan doa-doa memohon memasukkan wujud-wujud doanya, silahkan juga menuliskan pada kolom komentar. Saya akan bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Tetap semangat dalam berpuasa, dalam berdoa dan juga bermati raga, beramal kasih. Dan kiranya juga dalam pekan suci ini kita mendapatkan berkat dan kelimpahan rahmat dari Tuhan lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Shalom.